Halo bosku, jumpa lagi di YouTube dan channel saya. Kali ini saya akan mereview karbu PWK. Kenapa? Karena mungkin saya ingin membahas karbu PWK yang udah lama dipakai sama mekanik. Sebetulnya itu karbu yang tipe lama loh. Jadi saya akan coba review karbu PWK tipe yang baru, yang lama dalam arti PWK seperti ini. Oke bos, ini dia PWK 38 yang saya bilang versi lama atau jadul. Walaupun sekarang ini doang yang paling familiar untuk PWK 38-nya, bukan yang new, yang lengkap solenoid dan throttle control. Untuk YZ 2.5 ini dipakai tahun 95, untuk Kawasaki-nya DKX 125 itu dipakai tahun 88 sampai 98. Untuk KX 2.5 tahun 88 sampai 98, dan untuk KDX 200 itu 88 sampai 2006. Untuk KDX 220-nya itu 97 sampai 2005. Sedangkan untuk KDX 2.5 itu tahun 1991 sampai 95. Dan sisanya banyak banget dipakai di KTM, karena saya nggak bisa sebutan satu persatu karena di KTM-nya tuh banyak banget yang pakai karbu PWK 38 ini. Jadi saya akan membahas tentang karbu PWK. Ini sebetulnya udah lama nggak dipakai untuk motor-motor special engine yang baru bos. Cuma Sutco emang bikin di 38 seperti ini. Jadi untuk tipe barunya yang seperti ini, untuk YZ sendiri tahun 2000 ke atas sudah pakai ini. Jadi PWK 38 solenoid seperti ini. Nanti saya akan review buat bosku ini karbunya seperti apa. Yang bedain karbu ini sama ini, yaitu pertama ini ada namanya solenoid. Ini dia. Sebenarnya power jet cuma ada setelan solenoid di sini bos. Kalau bahasanya solenoid, kita bahasanya solenoid kalau di Indonesia. Kalau yang kedua ada tambahan throttle control. Jadi throttle control ini nyambung ke CDI sama ini juga. Nanti ketika throttle control ini skep naik, akan dibaca oleh CDI untuk berapa banyak yang harus dibuka di sini. Jadi untuk kelebihan karbu ini sebenarnya untuk atasnya bisa ada tambahan supply dari solenoidnya. Yang kebanyakan kan karbu PWK 38 yang ini, untuk PWK model lama seperti ini, itu banyak kan dimodif hammer jadi kayak gini bos. Jadi umpama 38 mau dibuat 39, 40, 41, mereka bakal di hammer bos, yaitu depan sama belakang. Biasanya di hammer di sini, sama sini. Kekurangannya adalah ini membuang untuk air strike-nya. Air strike-nya jadi hilang di sini. Jadi untuk putaran atas harusnya dibantu sama air strike, jadi hilang. Dan biasanya untuk memaksimalkan ini pakai velocity. Nah, tapi kalau dengan PWK 38 yang baru, kalian tuh tidak usah hammer dan tidak usah pakai velocity. Karena apa? Karena nanti ada suplai tambahan dari solenoidnya. Jadi kalian tinggal ngatur besarnya spoiler yang ada di solenoid sini. Nanti saya akan buka. Oke bosku, nanti akan saya buka buat kalian semua. Cek it out. Akan buka spoiler solenoidnya. Jadi nanti perubahan kalau si bos ngerasa kurang basah, diubah di sebelah sini. Ini dia. Jatuh. Nah ini dia, ini yang si bos nanti ubah kalau masih kurang basah. Kemungkinan ini barangnya emang susah kalau update dari standarnya 50, ini kan 50, mau naik 52 atau 55 mungkin susah. Si bos bisa menggunakan rocokan aja bos, bisa dirocok secara manual. Tapi hati-hati banget, jangan kelebihan. Karena apa? Ini materialnya sangat langka. Sebetulnya setiap pabrikan walaupun cc-nya beda, itu belum tentu cc yang tinggi itu lebih enak dibanding yang cc rendah. Kenapa? Mereka selalu request khusus untuk motornya ke Keihin. Jadi Keihin membuat karbu sesuai dengan settingan motornya, bukan karena cc-nya aja yang tinggi. Mungkin juga dari sisi pengapiannya itu pun lebih banyak familiar untuk 125 dibanding 2.5. Seperti YZ, KTM dan lain-lain itu. KX juga sama.
Untuk pengapian lebih familiar di Indonesia. Untuk pengapiannya aja lebih familiar yang 125 dibanding yang 2,5. Karena mungkin kalau secara kacamata saya yang biasa ketemu mekanik, untuk pengapian limit yang 2,5 itu jauh lebih dekat dibanding dengan limit yang 125. Kali ini saya ada di bengkel yang Om Aji. Saya akan mereview karbu PWK 38 solenoid. Saya akan coba tes di motor 500 meter ini. Langsung aja kita lihat speknya kayak apa. Pertama, ini menggunakan blok 1827 atau biasa anak-anak sebut blok Jawa tuh. Kuil saya menggunakan YZ 125. Dan CDI saya menggunakan KGD merah. Dan ini karbunya tuh. Saya coba pasang karbunya di sini. Oke, bos. Ini stok ada banyak di toko. Cuma saya pengen nyoba pakai yang copotan dulu, bos. Oke, nanti kita cek hasilnya karbu PWK 38 solenoid kinerjanya seperti apa. Oke, bos, saya akan menjelaskan sistem kerja solenoid ini, bagaimana cara dia bekerja. Ini udah saya copot, yang nempel di motor udah saya copot. Dan ini ngambilnya kita dari pengisian. Nanti kita akan tes solenoidnya masih fungsi apa enggak. Oke, langsung aja kita nyalakan ya, bos. Oke, bos, nih kita lihat, bos. Sama kabelnya kita putih, kabel bawah tuh, kabel ini nih. Angkat, Om. Lepas, nempel, lepas, nempel. Oke, bosku, nanti kita akan cek gimana sistem kerja solenoid dalam karburator PWK solenoid, bos. Kelihatan ya. Oke, itu dia tadi, bos, review tentang PWK 38 solenoid atau solenoid yang biasa kita sebut. Bagaimana performanya untuk motor 500 meter yang kita sampel punya Om Aji. Ini bengkel Om Aji ada di dekat rumah. Jadi bengkel balap yang udah lama lu kan bengkel, bukan ya, bengkel balap kan? Sempat vakum. Ya. Aktif lagi berapa tahun ini kan? Baru setengah tahun lah. Setengah tahun aktif lagi. Oke. Ketem aja. Jadi jangan lama promosinya ya. Oh iya.
Gimana perbedaan antara PWK solenoid dengan PWK yang standar yang umum biasa tuh? Kayak Sutco kan PWK 38, Airstrike gitu-gitu. Beda nggak? Beda. Kalau yang umum orang pakai kan PWK Airstrike Sutco. Iya 38. Ini kita coba PWK Airstrike solenoid. Beda. Beda Enak apa beda nggak enak? lebih enak. Emang kita agak ribet di setting pilot power jetnya ya. Cuma kalau buat performa atas pasti jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Ngakalin solenoidnya tadi ngambil dari mana itu? Dari pengisian. Nah, ada masalah lagi nggak dalam pengertian ini? Paling kita belum bisa aktifin throttle kontrolnya ya, soalnya terbatas waktu ya. Karena saya bikin konten ini cuma 2 hari aja. Jadi kalau sebetulnya bagus pakai throttle control ya. Jadi lebih throttle bagus. control nyambung ke popon. Throttle control nyambung ke solenoid. Jadi kayak potensial gitu ya. Kayak potensial modelnya. Kayak ini apa, Bos? Radar yang di tangki itu kan. Iya. Jadi semakin naik nanti diikutin sama solenoidnya. Harusnya seperti itu. Cuma keterbatasan waktu kita aktifin solenoidnya aja. Ini cocoknya buat karbu apa ini? Ini cocoknya buat trek-trek panjang ini, Bos. Panjang karena basah banget ya. Karena kita bisa atur basahnya di atas. Oke bosku, sekian bersama Bos Haji. Nggak usah terlalu panjang lebar, kita akan tes gimana larinya. Check it out.